Komisi 10 DPR RI meminta agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa mengoptimalkan sosialisasi CHS atau Clean Lines, Health and Safety di berbagai objek wisata sebelum libur akhir tahun tiba. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah menentukan kebijakan yang tepat menjembatani hak masyarakat untuk berlibur merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Carut-marut data nasional dinilai menjadi penyebab lambatnya pemulihan kondisi Indonesia di tengah suasana pandemi COVID-19. Perbedaan data yang dimiliki tiap kementerian dan lembaga menjadi biang keladi program-program yang digagas pemerintah selalu bermasalah. Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Jumat 18 Desember 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada hari Jumat ini mungkin kita sudah siap-siap nih menyambut weekend. Dan kalau diingat besok juga di minggu depan ini sudah memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru. Tetapi bagaimana pun juga kita harus tetap berjaga-jaga, tetap menerapkan 3M karena ternyata pada saat ini terjadi alarm lonjakan COVID-19 yang kembali menyala. Dan kalau diingat juga pada saat ini Indonesia belum melihatkan atau memperlihatkan tanda-tanda bahwa kurva dari penyebaran pandemi COVID-19 sudah mulai melandai. Jadi pemirsa harus tetap berhati-hati. Nanti pada akhir segmen pemirsa kita akan bahas mengenai tajuk mengenai alarm lonjakan COVID yang kembali menyala. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu 3 berita yang telah tim kami rangkum untuk Anda. Berita yang pertama datang dari libur akhir tahun. Protokol kesehatan diterapkan di semua objek wisata. Komisi 10 DPR RI meminta agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa mengoptimalkan sosialisasi CHS atau cleansing, health dan safety di berbagai objek wisata sebelum libur akhir tahun tiba. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa mengoptimalkan sosialisasi CHS atau Clean Lines, Health and Safety di berbagai objek wisata sebelum libur akhir tahun tiba. Komisi 10 DPR RI menekankan kesiapan Kemenparekraf untuk bisa memastikan kesiapan objek wisata pada libur Natal dan Tahun Baru, serta Komisi 10 DPR RI berharap sosialisasi sudah masif dilakukan kepada seluruh SDM yang bertugas di setiap objek wisata. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Saifudian menyampaikan, seluruh objek wisata harus bisa menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan dapat mengantisipasi jika ada penumpukan jumlah wisatawan yang ingin berkunjung. Jadi itu yang harus dipastikan gitu. Jadi jangan sampai nanti orang membludak, itu menjadi contoh yang tidak baik ya. Kita harus pastikan bahwa destinasi siap menjalankan protokol baru dan wisatawan juga siap menjalankan disiplinnya dengan di era new normal. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, seluruh objek wisata dapat mempersiapkan segala kemungkinan dan wajib menjalankan protokol kesehatan selama belum adanya kepastian dari pemerintah kapan kondisi ini akan berakhir. Memprediksi sudah, cuma memang kan perlu kami tadi utarakan, perlu dioptimalkan persiapan-persiapan itu yang nampaknya menurut kami ada beberapa hal yang perlu disikapi lebih objektif dalam rangka untuk persiapan yang tahun 2021. Supaya apa? Nanti lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tahun 2021. Ferdian berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan tingkat kunjungan ke tempat-tempat wisata kembali normal. Nadia dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI menekankan kesiapan Kemenparekraf untuk bisa memastikan kesiapan objek wisata pada libur Natal dan Tahun Baru. Komisi 10 DPR RI berharap sosialisasi sudah masif dilakukan kepada seluruh SDM yang bertugas di setiap objek wisata. Seluruh objek wisata harus bisa menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan dapat mengantisipasi jika ada penumpukan jumlah wisatawan yang ingin berkunjung. Ya, ini kita berharap semoga nantinya ada kesiapan baik dari wisatawannya itu
sendiri dan juga para pemangku kepentingan serta dari orang-orang yang menjadi wisatawan dan juga yang menyediakan layanan wisata itu sendiri. Dan pemirsa, berita yang kedua datang dari Komisi 5 DPR RI dorong pemerintah tentukan kebijakan hari libur Natal dan Tahun Baru. Komisi 5 DPR RI menuturkan bahwa pemerintah untuk mendorong menggunakan kebijakan yang akan menjembatani hak dan juga kewajiban masyarakat pada saat libur dan Natal Tahun Baru nanti. Berikut laporan selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah menentukan kebijakan yang tepat, menjembatani hak masyarakat untuk berlibur, merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Kota Semarang, anggota Komisi 5 DPR RI Muladi menyampaikan, pemerintah harus merancang kebijakan yang tepat agar masyarakat tetap dapat mendapatkan hak libur dan cuti akhir tahun dengan tetap menegakkan peraturan protokol kesehatan tanpa adanya pelanggaran dan kecurangan. Hari ini bahkan sudah di atas 8.000 ya korban positif pandemi. Saya kira ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana titik temu antara keinginan masyarakat dan penanganan terkait mewabahnya pandemi. Nah, ini harus ada formulasi-formulasi yang bagus sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi meminta agar pemerintah tidak hanya menyiapkan sarana dan prasarana transportasi saja, melainkan juga menyiapkan segala keperluan untuk menegakkan protokol kesehatan pada transportasi darat, air, dan udara. Yang perlu dilakukan ya, perlu diingat adalah bahwa yang diperlukan sekarang ini tidak hanya soal faktor keselamatan, tidak hanya soal pelayanan, tetapi juga bagaimana penerapan protokol kesehatan itu betul-betul bisa dilakukan secara konsisten. Nah, ini yang ingin kami ingatkan ya kepada penanggung jawab transportasi publik ya, baik di laut, di darat maupun di udara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 menyampaikan pemerintah harus merancang kebijakan yang tepat agar masyarakat tetap dapat mendapatkan hak dan libur dari cuti akhir tahun dengan tetap menegakkan protokol kesehatan dan juga peraturan yang ada tanpa ada pelanggaran dan kecurangan pada proses pemeriksaan dan sertifikasi tanda bukti bebas COVID-19 di masyarakat. Komisi 5 juga meminta agar masyarakat dan juga pemerintah tidak hanya menyiapkan sarana dan prasarana transportasi saja, melainkan juga menyiapkan segala keperluan untuk menegakkan protokol kesehatan pada transportasi darat, air maupun udara, yaitu memang diperketat lagi protokol kesehatannya, dan kemarin juga untuk di Jakarta sendiri untuk keluar masuk sekarang sudah harus menggunakan rapid test atau swab test antigen. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga datang dari perbaikan data nasional kunci pemulihan krisis akibat pandemi. Carut-marut data nasional dinilai menjadi penyebab lambatnya pemulihan kondisi Indonesia di tengah suasana pandemi COVID-19. Perbedaan data yang dimiliki tiap kementerian dan lembaga menjadi biang keladi program-program yang digagas pemerintah selalu bermasalah. Berikut laporan selengkapnya. Carut-marut data nasional dinilai menjadi penyebab lambatnya pemulihan kondisi Indonesia di tengah suasana pandemi COVID-19. Perbedaan data yang dimiliki tiap kementerian dan lembaga menjadi biang keladi program-program yang digagas pemerintah selalu bermasalah. Anggota Badan Anggaran DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah segera memperbaiki data yang dimiliki sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, harus ada single data yang dapat dijadikan acuan pemerintah untuk membuat kebijakan dan program penanganan kondisi-kondisi darurat yang terjadi, salah satunya seperti krisis akibat pandemik saat ini. Dengan baik, syukur-syukur bisa segera diwujudkan single data yang berlaku untuk banyak hal. Bagaimana tentang angka kemiskinan, bagaimana tentang angka pengangguran, bagaimana tentang Gini rasio, sehingga terapi atau kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mengatasi wabah pandemi atau dalam segala hal tepat sasaran. Agung menambahkan, single data yang berfungsi memudahkan tugas pemerintah dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap realisasi setiap program yang digulirkan kepada masyarakat. Dengan baik, hanya tinggal yang paling penting adalah kontrol yang ketat. Kemudian single data yang akurat sehingga tidak terulang lagi. Masyarakat yang tidak berhak kemudian mereka ternyata menerima.
Agung berharap perbaikan data dapat meminimalisir salah sasaran pemberian bantuan sosial yang dapat menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Fajar Ilhami dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Anggaran DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah segera memperbaiki data yang dimiliki sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya harus ada single data yang harus dijadikan acuan pemerintah untuk membuat kebijakan dan program penanganan kondisi-kondisi darurat yang terjadi. Salah satunya seperti krisis akibat pandemi saat ini. Agung menambahkan single data juga berfungsi memudahkan tugas pemerintah dalam melakukan kontrol dan juga pengawasan terhadap realisasi setiap program yang digulirkan kepada masyarakat. Agung berharap perbaikan data dapat meminimalisir salah sasaran pemberian bantuan sosial yang dapat menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Ya, tadi demikianlah pemirsa 3 berita yang masih mencakup dari libur akhir tahun dan juga Natal yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali membacakan headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi dan pada segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Di antaranya di meja kami sudah ada datang dari Harian Kompas, ini masih membahas pandemi COVID-19, namun ternyata lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini menghambat pemulihan ekonomi nasional yang sudah dirancang oleh pemerintah. Seperti apa informasi selengkapnya pemirsa? Sesaat lagi. Koran Kompas hari ini membahas mengenai lonjakan kasus COVID-19 yang menghambat pemulihan ekonomi. Perekonomian Indonesia membaik dan memasuki tahap pemulihan. Namun pemulihan ekonomi beresiko tidak merata di semua sektor usaha karena permasalahan COVID-19 belum tertangani. Jika kasus COVID-19 terus naik, pemulihan ekonomi akan lebih terbatas. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2020 tumbuh minus 3,49%, tidak sedalam triwulan 2 2020 yang minus 5,32%. Dan berita yang selanjutnya datang dari Harian Tempo yang mengatakan bahwa berbagai beban biayai vaksin. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mendukung rencana pengadaan vaksin tahun depan menggunakan dana yang tersisa untuk membeli surat berharga negara. Melalui skema berbagi beban dengan pemerintah, dana untuk menyerap surat berharga itu menyisakan anggaran sebesar 30 hingga 39 triliun rupiah. Bank Indonesia dan pemerintah berbagi beban membiayai kebutuhan barang publik tahunan ini. Pembiayaan dilakukan melalui pembelian surat berharga negara oleh Bank Indonesia dan Bank Indonesia masih akan menjadi pembeli siaga tanpa lelang atas surat berharga yang diterbitkan. Ya, ini adalah kesiapan dari pemerintah dan juga berbagai lembaga negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 pemirsa. Nanti setelah ini kita masih akan membahas mengenai pandemi COVID-19 setelah jeda. Di antara kita akan membahas mengenai alarm lonjakan COVID-19 yang kembali menyala di akhir tahun ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.
Ya, pemirsa, pada tajuk hari ini kita membahas mengenai alarm lonjakan COVID-19 yang kembali menyala di akhir tahun, dan bagaimanapun juga ini masyarakat dan juga pemerintah kembali mempersiapkan diri untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di akhir tahun. Jangan sampai libur ini menjadi penyebaran lagi dan juga menjadi klaster baru untuk penyebaran pandemi COVID-19 yang saat ini di Indonesia belum terlihat ada tanda-tanda melandai. Selengkapnya pemirsa, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Alarm COVID-19 menyala. Jumlah kasus aktif COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Diketahui secara nasional, pada pekan ini meningkat 1,05% dibandingkan pekan sebelumnya. Dari 13,41% menjadi 14,46%. Untuk itu, pemerintah harus mengoptimalkan testing sesuai target yang ditetapkan dan sesuai standar yang disarankan WHO, serta mendorong diselenggarakannya pembatasan sosial secara mikro di daerah-daerah yang menjadi zona merah guna menekan pertumbuhan kasus positif baru. Selain itu, pemerintah harus memaksimalkan penanganan pasien positif corona dan selalu mengutamakan kesembuhan pasien serta menekan angka kematian akibat COVID-19. Dan meminta keaktifan rumah sakit untuk menyampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 setempat apabila kekurangan alat atau obat-obatan COVID-19 agar dapat segera dipenuhi. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk menyediakan tempat isolasi mandiri tambahan guna mengantisipasi lonjakan pasien baru yang dalam beberapa pekan terakhir rata-rata pertumbuhan kasus secara nasional bertambah sekitar 5.000 kasus per hari, sehingga menyebabkan ketersediaan jumlah ruang perawatan isolasi mandiri semakin menipis. DPR juga mengimbau kepada seluruh pihak, terutama peran aktif masyarakat, untuk mensosialisasikan gerakan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai upaya bersama untuk menjaga diri dan orang sekitar kita dari terpapar virus corona. Pemirsa, tren kasus positif COVID-19 tak kunjung melambat. Di Indonesia, COVID-19 mencapai 617.820 kasus dengan jumlah kematian 18.819 kasus dan pasien dinyatakan sembuh ada 505.836 orang. Kini terdapat 93.165 kasus COVID-19 aktif atau yang dalam perawatan di Indonesia. Merespon hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengatakan kembali dengan pandangan para pakar epidemiologi yang berpendapat bahwa penanganan pandemi COVID-19 sudah salah sejak awal. Kesalahan fatal itu yakni terlambat bersikap, yakni menangani, dan juga terlambat dalam mengantisipasi. Neti menyampaikan pandemi adalah bencana kesehatan, maka fokus penanganannya harus berbasis pada sistem kesehatan baru kita akan berfokus kepada ekonomi dan juga lainnya. Neti menilai selama ini pemerintah tampak lebih cenderung pada pemulihan ekonomi sehingga sistem kesehatan kita nyaris luluh lantak. Neti juga melihat pemerintah tergesa-gesa menerapkan kampanye adaptasi kebiasaan baru atau new normal, padahal angka penularan masih tinggi dan masyarakat pun belum siap beradaptasi. Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk melakukan testing, tracing, dan treatment juga masih rendah, ditambah kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik pun kurang baik. Jadi memang ada berbagai macam faktor yang menyebabkan pandemi COVID-19 di Indonesia juga belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Kita berharap semoga nantinya pemerintah dan juga masyarakat bisa bekerja sama untuk dapat segera mengurangi dampak dari pandemi ini. Setelah ini kita akan jeda sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas tajuk hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.
Neti menyarankan jika sekarang pemerintah kesal dengan kurva COVID-19 yang tidak kunjung melandai dan justru cenderung naik, sepatutnya melakukan introspeksi, evaluasi komprehensif, dan segera ambil langkah penyelamatan. Ia juga meminta pemerintah harus menerapkan pengawasan protokol kesehatan yang semakin ketat. Menurutnya masyarakat harus diajarkan untuk berdisiplin dengan prokes dimanapun dan kapanpun. Demikian juga bagi para pejabat dan tokoh publik, Neti menekankan harus bisa menjadi contoh atau role model yang baik bagi masyarakat. Anggota DPR RI Abdul Qadir Kading menilai kondisi penanganan corona di wilayah yang menjadi dapilnya cukup baik. Kendati demikian, Kading menyebut penerapan protokol COVID-19 di sejumlah titik, misalnya di kawasan pasar, tidak maksimal. Ia mengatakan seperti menjaga jarak hingga mencuci tangan dengan baik, hal tersebut harus diantisipasi karena kadang di luar kontrol. Di pasar itu banyak orang yang bertemu dan belum terlalu aware terhadap protokol kesehatan. Dan pemirsa, pada saat ini kita akan membacakan kepada Anda update data dari COVID-19. Ini yang bersumber dari Kemenkes dan dikutip dari covid19.go.id per 17 Desember 2020. Pada saat ini angka positif berjumlah 643.608 bertambah 7.354 jiwa. Total yang sembuh tercatat sebesar 526.979 jiwa, bertambah 4.999 jiwa, dan total yang meninggal ada 19.390 jiwa. Dan kembali kami tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan kepada Anda untuk terus menjaga protokol kesehatan, terapkan 3M, dan pastinya kalau misalkan tidak ada kepentingan lebih baik di rumah saja, jangan keluar-keluar, dan pastinya ini untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.